وسلم للنبي وآله. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lama khallaqa Allahu, lama samangsa khallaqa nyiptakeun saha Allahu Gusti Allah al khalqa ka makhluk, kata banyatat saha Allah Gusti Allah indahu sandingeuna itu Allah fauqa arsyihi luhureun arasna Allah. Ketika Allah menciptakan makhluk, Allah mencatat, Allah menulis di atas aras, tulisannya inna rahmati sabaqat ghadabi, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku sabaqat anu ngelehkeun ghadabi kana murkaku. Sesungguhnya rahmat Allah itu mengalahkan dari murka Allah. Itulah yang tertulis di atas aras ketika Allah menciptakan makhluk, terutama kita manusia. Jadi rahmat Allah lebih luas, pengampunan Allah lebih luas, pertolongan Allah lebih luas daripada benduna Allah, marahna Allah atau murkana Allah. Artinya Allah itu maha pengampun. Bila hamba datang pada Allah dan ia taubat pada Allah, maka rahmat Allah menutup daripada marahna Allah. Seperti orang tua yang anaknya salah, lalu anaknya minta maaf ke ibu bapak anak. Semarah apapun orang tua, bila anaknya sudah nangis, bersimpuh di hadapannya, orang tuanya merangkul. Apa kata orang tuanya? Dengan menangis berkata, udahlah anakku, engkau tidak bersalah, engkau sudah kumaafkan. Demikian juga Rahman Rahimna Allah melebihi kasih sayangnya orang tua kepada anaknya. Kasih sayang Allah lebih dahsyat dari itu. Sekalipun manusia itu sudah berjubel dosa, sudah menumpuk dosa, sudah tidak terhitung dosa, tapi datang ke Allah, bersimpuh di hadapan Allah, sujud menangis ke Allah, maka sabaqat ghadabi, ambakna Allah itu hilang, datang muncul rahmatna Allah. Sehebat apapun kita berbuat dosa, sedahsyat segunung apapun kita dosa, ketika datang pada Allah, maka rahmat Allah amat luas, mengalahkan daripada benduna Allah. Allah adalah sifat Rahman, kasih sayang. Rahmat Allah muncul kepada orang-orang yang berdosa. Allah tunggu orang-orang yang dosa itu, tidak hari ini, besok. Bahkan Allah sempat berkata kepada malaikat, hei malaikat, ketika hambaku berbuat dosa, jangan dulu engkau catat hingga nunggu besok. Tapi engkau jangan bilang ke siapa-siapa. Akhirnya malaikat gak berani menulis, ditunda dulu sampai ketemu besok. Akhirnya bertobat, ingat dengan dosana. Apa kata Allah? Hei makhluk yang di langit, pada malaikat, hei makhluk yang di bumi, saksikan ia ahli tobat. Gitu. Tapi ketika ia lupa dengan tobat, malah tidak tobat, baru ditulis oleh malaikat itu. Baru Allah sedih. Allah mengalami kesedihan.
mengalami kekhawatiran ketika umat Nabi Muhammad tidak mau bertobat kepada Gusti Allah. Allah sangat merindukan pada tangisan-tangisan, jeritan-jeritan hamba-hambanya yang ia taubat, yang ia menangis di ketika malam hari, yang ia bertasbih ingat dosa anak Allah. Jadi inilah kalimat yang tertulis di atas aras ketika Allah menciptakan makhluk. Allah sudah melebarkan sayapnya dengan rahmatnya dan menyedikitkan siksaannya. Maka Allah sampaikan lagi dalam ayat lain, Allah mencintai orang-orang yang tobat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taubat. Sangat mencintai orang yang taubat. Ditunggu ku Allah orang-orang yang tobat. Syarat taubat itu, kalau kita ingin taubat benar-benar ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanamkan dalam jiwa kita itu adalah satu, tidak akan kembali mengulang, tidak akan kembali mengulangi perbuatan daripada nista, perbuatan daripada dosa itu. Karena pertobatan manusia itu adalah dasar langkah untuk mencapai titik derajat manusia yang tinggi, harus didasari dengan tobat. Maka landasan dulu dalam hati kita tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Di hadapan Allah begitu. Ya Allah, aku bertobat padamu, aku tidak akan mengulang-ulang lagi dari perbuatan dosa. Harus terucapkan dalam hati kita. Yang selanjutnya adalah anadzama nyata nalangsa, nalongso hati. Setiap ingat dosa nalangsa. Jangan setiap ingat dosa ketawa, tersenyum, malah cerita ke teman yang lain, itu tidak akan dapat pengampunan dosa dari Allah. Ketika kita senang dengan dosa, malah gembira dengan perbuatan dosa kita, malah cerita-cerita ke orang lain, rahmat Allah yang tadinya akan turun tertutup lagi. Karena dosa kita disebar sama kita ke orang lain. Akhirnya orang lain paham dengan dosa kita. Ke teman-teman terus, nggak usah dosa perbuatan jelek kita adukan ke Allah. Karena kalau diceritakan ke teman nggak akan bisa mengampuni. Jadi ada dosa yang Allah tutup bagi seorang hamba ketika orang hamba ini mengadu ke Allah dan menutup, cukup aku dan engkau ya Allah yang tahu, ya tutup rapi-rapi, ya, terus istighfar ke Allah, nangis ke Allah setiap ingat dosa. Jadi harus nalangsa setiap ingat dosa. Kalau manusia merasa nalangsa dengan dosa, maka dosanya diampuni ke Allah. Tapi kalau manusia tidak pernah nalangsa dengan ingat dosa, mustahil dapat pengampunan Allah. Sekalipun memang rahmat Allah amat luas, karena syaratnya tidak terpenuhi. Syaratnya tidak terpenuhi. Syarat taubat itu ya harus nalangsa. Setiap ingat dosa harus nalangsa. Kapan saja, waktu duduk, berdiri, berjalan, maka akan turun rahmat Allah. Inilah kalimat inna rahmati sabaqat ghadabi. Ketika nalangsa, tapi kalau nggak nalangsa, sekalipun istighfar, ayo istighfar, tapi tidak pernah nalangsa dengan dosa, ya mungkin istighfarnya sebatas amalan, bukan istighfar penghapus dosa. Ada istighfar penghapus dosa, ada istighfar sebatas amalan saja,
yaitu yang ia amalkan baca istighfar saja, tetapi tidak nyampe ke hati, tidak menyentuh kepada relung kolbi yang paling dalam atau fuad. Tidak ia menangis, tidak nalangsa, gitu. Minimal nalangsa. Nalangsa itu lebih dahsyat dari nangis, karena nangis itu bukan identik saja, ya, bukan harus nangis saja tobat itu, tapi nalangsa dalam kolbu, dalam fuad, merasa benar-benar berserah diri ke Allah, nalangsa atas perbuatan jahat yang sudah kita lakukan, besar dan kecil, nalangsa. Yang pertama tidak akan ngulang lagi, yang kedua nalangsa, yang ketiga berbuat baik dari hari kemarin, berbuat baik dari hari kemarin, artinya nambah-nambah kebaikan secara zahir ataupun batin. Jadi jangan tambah mundur. Kalau memang kita sudah tahu bahwa itu dosa, bahwa kita sudah lalai kepada Allah selama ini, ya harus maju ibadah, memperbanyak daripada kalimat-kalimat istighfar kepada Gusti Allah. Inilah sedikit rangkaian daripada innar rahmati sabaqatul ghadabi. Ternyata rahmatnya Allah itu kita lalui dengan pertaubatan. Sungguhnya rahmat Allah itu mengalahkan marahnya Allah bila si hamba datang pada Allah dengan tujuan taubat. Itu saja. Ya, nah, ini baca. Bismillah.